Awalnya Zaman tidak terlalu tertarik bekerja di Thomson & Co. Sekembali dari wawancara dengan Eric, dia melupakannya bulan-bulan itu. Zaman melakukan lebih dari 4 interview magang di firma hukum lainnya yang lebih glamor dan terkenal. Hingga 2 hari kemudian, jadwal temu dengan profesor di kampus membahas tugas akhir kuliah. Bagaimana interviewmu di Belgrave Square? Profesor justru bertanya hal itu saat memulai percakapan di ruangan kerjanya. Zaman yang sedang membawa tumpukan kertas tugas akhir dengan coretan perbaikan menatap balik, tidak mengerti. Oh, interview itu baik-baik saja, Prof. Kamu diterima? Zaman menggeleng. Mereka baru akan memberitahu beberapa hari lagi. Kamu sepertinya tidak terlalu antusias, anak muda. Zaman mengangkat bahu. Saya bahkan tidak tahu itu firma hukum apa, Prof. Kenapa kamu tidak berusaha mencari tahu siapa mereka? Aku sempat menghabiskan setengah hari mencari tahu lewat internet. Sedikit sekali entry yang pernah memuat mereka, juga setengah hari lagi melihat database perpustakaan Oxford University. Hanya disebut 1-2 kali. Aku tidak punya ide sama sekali. Mereka firma hukum apa? Apakah merger dan akuisisi, banking, kriminal, litigasi, pengacara cedera pribadi, atau pengacara artis-artis terkenal? Atau jangan-jangan dengan sedikitnya informasi publik, mereka adalah pengacara bagi mafia, diktator, penguasa shadow ekonomi? Profesor tertawa menggeleng karena mereka simply menjauhi publikasi Zaman. Tetapi buat apa? Bukankah firma hukum hari ini justru berlomba-lomba berebut kasus paling penting, paling disorot media, aktif dalam strategi pencitraan, melakukan kampanye pemasaran, dan sebagainya? Karena mereka berbeda, Profesor menjawab ringan. Zaman menatap profesornya tetap tidak mengerti. Baiklah, akan kuceritakan sesuatu dari sedikit pengetahuanku tentang Thomson & Co. Semua off the record. Aku juga tahu karena salah satu lawyer senior mereka dulu adalah rekanku saat kuliah hukum. Tidak banyak yang dia ceritakan karena kami juga jarang bertemu dan dia tidak tertarik membicarakan pekerjaan. Tapi aku bisa menyimpulkan sesuatu yang menarik dari tempat bekerjanya. Profesor memperbaiki posisi duduknya. Kisah ini bermula dari Perang Dunia Pertama tahun 1914 sampai 1918. Perang yang membuat 10 juta tentara tewas, 20 juta pulang dengan luka berat, 7,5 juta lainnya hilang tanpa berita. Inggris yang terlibat dalam perang itu kehilangan banyak sekali warganya. Perang memaksa tua muda, kaya miskin, siapapun yang masih sehat dan kuat pergi ke medan pertempuran. Itu masa-masa menyedihkan. Orang tua kehilangan anak-anak, bayi-bayi kehilangan orang tua, istri kehilangan suami, saudara kehilangan adik kakak, dan kekasih kehilangan pasangannya. Zaman terdiam. Apa korelasinya firma hukum itu dengan PD pertama? Korelasinya sederhana. Tanpa disadari, perang membawa implikasi panjang dalam hukum warisan. Kamu tahu Zaman, banyak keluarga kaya raya kehilangan pewaris karena anak-anaknya atau anggota keluarganya tewas di medan perang. Saat pemilik harta itu juga meninggal, itu menjadi masalah serius bagi bangsawan kaya di Inggris karena mereka meninggalkan properti bernilai besar. Thomson Senior adalah pahlawan perang di Angkatan Laut Kerajaan Inggris. Pangkat terakhirnya adalah Mayor. Dia memimpin salah satu kapal dalam perang masyhur Battle of the Falkland Islands. Mayor Thomson memperoleh medali tertinggi dari Ratu Inggris langsung setelah Perang Dunia Pertama. Dia kembali ke London, pensiun dari AL, melanjutkan karirnya sebagai pengacara karena dia memang menghabiskan masa mudanya belajar di sekolah hukum. Thomson Senior adalah orang pertama yang menyadari situasi berbahaya dari begitu banyaknya harta warisan yang tidak dapat diwariskan. Orang-orang akan memperebutkannya. Harta itu bisa memicu pertikaian, bahkan dalam kasus serius peperangan skala kecil. Belum lagi bicara tentang properti yang terbengkalai, kekayaan yang tidak bergerak, bisnis yang mengalami kemunduran. Itu dapat memengaruhi perekonomian Inggris. Thomson Senior memutuskan mendirikan firma hukum, lantas bekerja sama dengan Parlemen Inggris, menyusun peraturan yang lengkap dan komprehensif. Bagaimana menangani kasus-kasus harta warisan yang terjadi dunia, terutama sistem hukum Inggris berhutang besar pada Thomson Senior.
Dialah yang mendirikan pondasi hukum warisan modern. 100 tahun berlalu, Thompson Senior sudah digantikan oleh anaknya. Hari ini juga telah banyak muncul firma hukum yang mengurus penyelesaian harta warisan. Tapi tidak ada yang seperti Thompson Co. Mereka sangat berbeda. Mereka berdiri di atas prinsip-prinsip. Mereka bukan firma hukum kebanyakan, apalagi headhunter serakah. Headhunter kening zaman terlipat. Ya, sebutan untuk para pemburu harta warisan. Headhunter lebih mirip detektif meskipun mereka seorang lawyer. Mereka mencari ahli waris dari harta-harta yang ditinggalkan tanpa wasiat. Di Inggris hari ini ada 15.000 lebih properti tanpa ahli waris. Mulai dari bangunan, tanah, uang, emas, surat berharga. Saat properti itu tidak jelas siapa pewarisnya, lembaga pemerintah bona vacantia akan mengelolanya hingga ditemukan siapa yang berhak. Di Amerika Serikat, saat ini lebih dari 58 miliar dolar warisan tanpa klaim. Bentuknya lebih beragam, mulai dari asuransi jiwa, dana pensiun, obligasi, tax refund, dan sebagainya. Semua harta tanpa pemilik tersebut ditangani oleh lembaga pemerintah AS yang di sana disebut oleh Treasury Solicitor. Headhunter akan mencari pewarisnya, siapapun yang boleh jadi keturunan atau kerabat jauh. Mereka akan meminta bagian dari harta itu 20%, 40%, atau dalam kasus tertentu, mereka bisa memperoleh bagian lebih besar dibanding ahli warisnya, yang tentu saja tidak keberatan. Karena mereka juga tidak menyangka mendadak mendapatkan harta warisan besar. Ada banyak skandal dalam usaha pencarian ahli waris, mulai dari para penipu, impostor, hingga intrik hukum tingkat tinggi. Masalah harta waris tanpa klaim ini seperti gunung es, hanya atasnya saja yang terlihat. Di bawahnya itu melibatkan uang yang tidak sedikit dan mengundang banyak lalat mendekat. Profesor berhenti sejenak, memperbaiki posisi duduknya lagi. Zaman menelan ludah. Dia menatap meja lamat-lamat. Penjelasan ini sempurna. Telah mengembalikan kenangan gelap milik keluarganya. Dia mulai tertarik. Tapi tidak semua firma hukum headhunter itu buruk. Thompson Co. adalah kebalikannya. Seperti yang pernah ku bilang lewat telepon. Mereka adalah legenda hidup. Pengacara-pengacara mereka adalah kesatria gagah berani pembela kebenaran. Thompson Senior berhasil membangun reputasi hebat itu. Mereka bekerja keras untuk memastikan setiap harta warisan diselesaikan seadil mungkin, tanpa peduli berapa besar yang akan mereka peroleh. Hampir 100 tahun firma hukum ini berdiri. Mereka telah menangani ribuan kasus penting, dan semua tanpa publikasi. Aku berani memastikan, banyak bangsawan kerajaan Inggris sekarang, juga orang-orang kaya dunia mempercayakan wasiat mereka di tangan Thompson Co. Tidak ada yang lebih baik dibanding mereka dalam mengurus harta warisan. Nah, kamu bisa menyimpulkan sendiri, Thompson Co. firma hukum dalam bidang apa? Elder Law. Zaman bergumam pelan. Ya, kurang lebih begitu. Thompson Co. adalah spesialis terbaiknya. Mereka yang menyusun standar Elder Law di Inggris. Pelindungan hukum bagi orang tua beserta hartanya. Apakah kamu sekarang tertarik bekerja di sana? Zaman menggeleng. Entahlah, dia belum memutuskan akan bekerja di mana setelah lulus. Cerita dari profesor justru membuat kenangan masa kanak-kanaknya kembali memenuhi kepalanya, tentang ibu, tentang ayah, tentang keluarganya. Jika kamu ingin terlibat dalam merger dan akuisisi raksasa, atau ingin terlibat dalam IPO perusahaan startup IT bernilai ratusan miliar dolar, Thompson Co. bukan tempatnya. Atau ingin menjadi pengacara kasus-kasus kriminal kelas dunia, penjahat perang, pelanggar hak asasi, dan sebagainya. Belgrave Square juga bukan pilihan terbaiknya. Mereka menawarkan jenis petualangan berbeda, dan itu jelas sama menariknya. Aku tidak akan pernah meragukan integritas Thompson Co. Mereka juga firma kaya yang bisa menawarkan gaji dan fasilitas terbaik. Jika aku dalam posisimu, itu akan menjadi kesempatan terbaik. Aku tidak akan menolaknya. Bagaimana mereka mengundangku interview? Masih ada pertanyaan tersisa di benak Zaman. Aku tidak tahu, Profesor meraih kacamatanya. Mereka mencari bakat terbaik di seluruh dunia. Boleh jadi saat mereka memeriksa profil ribuan mahasiswa Fakultas Hukum kampus ternama, namamu muncul tidak sengaja di sana. Mungkin mereka tertarik setelah membaca profilmu yang punya 14
piala taekwondo, atau setelah melihat namamu yang unik zaman Zulkarnain, atau tertarik setelah melihat nilai-nilaimu yang selalu jelek? Profesor bergurau tertawa kecil. Baiklah, cukup bicara tentang Thomson and Co. Mari kita bahas tugas akhirmu. Profesor memasang kacamatanya. Saya minta maaf, kita harus mengulang seluruh penelitian ini dari awal, anak muda. Risetmu buruk sekali, itu tidak memenuhi standar kampus ini. Aku lupa kapan terakhir kali membaca riset seburuk tulisanmu. Zaman mengeluh. Profesornya terkenal sekali tidak ada ampun. Hari ini, pukul 9 pagi, Coolstream G650 dengan kapasitas 12 penumpang itu mendarat di Airport de Paris-Orly, bandar udara kedua terbesar di Paris. Setiba di hanggar, sebuah mobil limosin hitam telah menunggu di ujung anak tangganya. Selamat pagi, Tuan Zaman, sopir mobil menyapa. Zaman menjawab sambil menghempaskan punggung di kursi belakang. Pagi, Deskam. Tolong antar saya ke Quai d'Orsay. Quai d'Orsay. Anda hendak memoto menara Eiffel dari Sungai Seine, Tuan? Sopir dengan seragam gelap itu bergurau masuk ke dalam mobil. Zaman tertawa. Sayangnya tidak, aku datang untuk pekerjaan. Ah, sayang sekali, Tuan Zaman. Pemandangannya indah tak terkira dengan latar langit membiru. Deskam menginjak pedal gas limosin meninggalkan bandara. Sejak menjadi Associate Thomson and Co, Zaman sering berpergian. Minggu-minggu pertamanya menakjubkan. Perjalanan pertamanya adalah ketika pesawat jet milik firma hukum membawanya terbang menuju Australia. Dia menemani Eric menyelesaikan dokumen warisan salah satu klien di Sydney, kota favorit Zaman. Pengusaha berusia 80 tahun yang menulis surat wasiat agar harta warisannya tidak menjadi rebutan 24 anaknya dari 8 istri. Thomson and Co tidak memiliki kantor cabang, tapi mereka memiliki sumber daya di banyak tempat yang bisa membantu. Zaman mengenal baik sopir mobil limosin. Dia sudah beberapa kali pergi ke Paris untuk urusan pekerjaan. 30 menit tanpa percakapan membelah jalanan. Lenggang hari Sabtu, mobil limosin tiba di Quai d'Orsay. Itu kawasan elit di Paris. Hanya 900 meter berjalan kaki dari Menara Eiffel, persis menghadap Sungai Seine. Dipenuhi oleh bangunan 6-7 lantai, mulai dari perkantoran, keuangan, investment banking, museum, butik mewah, restoran, hotel mahal, dan menariknya, entah bagaimana caranya, terselip di sana La Ceriase Moisson de Raite Panti Jompo. Taman mendongak menatap papan nama di atas pintu masuk. Papan nama itu berusia sama tuanya dengan bangunan. Panti Jompo ini boleh jadi sudah berdiri sejak 100 tahun lalu. Tidak tergerus kemajuan kota di sekitar Sungai Seine. Jalanan di depan Panti Jompo ramai oleh penduduk lokal dan pelancong yang menghabiskan hari libur. Mobil-mobil terparkir rapi. Dari jalan ini pengunjung bisa melihat pucuk Menara Eiffel di balik bangunan dan pepohonan. Zaman mendorong pintu masuk sambil menghela nafas. Dia belum pernah mengunjungi Panti Jompo, hanya pernah menyaksikan di film-film. Ini mungkin akan menjadi pengalaman menarik. Ruangan depan Panti Jompo langsung menyambutnya. Ada sofa-sofa panjang, meja kayu, lemari berisi buku, penghangat ruangan menyala. Zaman bisa melepas mantel. Lantai ruangan tersebut terbuat dari parquet. Vas-vas bunga terpajang rapi. Meja penerima tamu kosong, juga tidak ada siapa-siapa di ruangan itu. Membuat Zaman ragu-ragu harus menuju kemana. Bukankah biasanya ada banyak orang tua yang duduk-duduk di sofa bermain catur, mengobrol santai, atau duduk di kursi roda? Seperti imajinasinya tentang Panti Jompo, Zaman memutuskan melangkah sembarang, memeriksa ada ruangan yang sepertinya berfungsi sebagai kantor di sisi selatan, dengan beberapa meja kerja, lemari arsip di sana. Lampunya menyala terang, tapi kosong, tidak ada petugas panti. Kemana semua orang panti ini seperti tidak ada penghuninya? Bonjol, Zaman refleks menoleh. Seorang menyapa menuruni anak tangga dari lantai 2. Perempuan berusia 30 tahunan mengenakan pakaian perawat berwarna biru muda. Wajahnya cantiknya khas penduduk Eropa Timur. Zaman mengangguk sopan. Bonjour, madam. Ada yang bisa saya bantu? Perempuan itu mendekat dari jarak beberapa langkah. Zaman bisa melihat wajahnya yang suram. Matanya merah bertanda habis menangis.
Maaf, aku masuk tanpa menekan bel. Aku tidak menemukannya di pintu depan. Tidak apa, kami memang tidak memasang bel. Panti ini terbuka bagi pengunjung. Seharusnya ada petugas di meja tamu, tapi kami sedang berduka cita. Seluruh penghuni dan petugas panti sedang berkumpul di lantai 2, melepas kepergian salah satu sahabat baik. Perkenalkan, namaku Aime. Aku pengurus panti. Apa yang bisa ku bantu? Sriningsih, aku datang karena mendengar kabar kematian beliau. Apakah Anda kerabat Ibu Sriningsih? Teman? Kenalan? Aime menyelidik. Bukan, aku datang dari London, Belgrave Square. Ada petugas panti yang menelpon. Oh, pengacara. Maaf jika aku tidak mengenali. Aimen mengangguk. Aku belum pernah bertemu dengan pengacara. Aku kira yang datang seorang berusia separuh baya. Dengan kacamata tebal, wajah kaku bukan sebaliknya. Benar, aku yang menelpon kantor kalian tadi pagi buta. Aku tidak tahu dengan siapa berbicara, tapi Ibu Sriningsih memberikan nomor telepon itu kemarin siang. Sebelum dia tidak sadarkan diri lagi. Kalian datang cepat sekali. Silakan duduk, Tuan. Zaman Zulkarnain. Tapi Anda bisa memanggilku Zaman. Baik, silakan duduk, Tuan Zaman. Aku hendak menyelesaikan satu dua pekerjaan administrasi kematian Ibu Sriningsih. Staf Dinas Sosial Kota Paris akan tiba nanti siang. Anda mau menunggu di ruang ini, akan kusuruh seseorang menyiapkan kopi atau teh hangat. Anda sudah sarapan? Tidak usah, Zaman menolak sopan. Aku boleh berkeliling panti sambil menunggu. Sebagai informasi, aku juga belum pernah mengunjungi panti jompo. Aime tersenyum. Tentu saja boleh. Kami selalu terbuka menerima kunjungan siapapun. Itu membuat penghuni panti bersemangat. Pastikan saja kamu bicara lebih kencang jika menyapa mereka. Zaman tidak mengerti. Aime menunjuk telinga. Pendengaran mereka sudah berkurang. Oh, Zaman mengangguk. Aime menuju ruang kantor panti meninggalkan Zaman yang mulai beranjak melihat-lihat. 5 menit Zaman memutuskan menaiki anak tangga menuju lantai 2, tiba di ruangan luas yang berfungsi sebagai ruang pertemuan. Ruang itu ramai, sofa-sofa panjang dipenuhi oleh orang tua. Ada sekitar 20 penghuni panti dengan usia minimal 50 tahun di sana. Satu dua di antaranya mereka mengobrol dengan wajah berduka. Yang lain memilih diam, menatap lamat-lamat. Surprise, luar biasa. Kapan kamu tiba, Nak? Salah satu kakek-kakek tiba-tiba berseru kepada Zaman. Persis dia memasuki ruangan. Kapan tiba? Zaman menatap bingung. Kakek-kakek ini seperti sangat mengenalnya. Bagaimana kabarmu? Sudah lama sekali kamu tidak mengunjungi orang tua ini. Kakek-kakek itu bertanya, riang, dengan sebelum sempat Zaman menyadarinya. Dia sudah memeluk erat-erat Zaman. Astaga, kamu seharusnya bilang kalau hendak berkunjung. Zaman bingung. Dia hendak melepaskan pelukan. Apa yang terjadi? Dia menyangka kamu adalah anaknya. Salah satu nenek-nenek mendekat, berbisik memberitahu namanya Macmillan. Dia sudah pikun sekali. Tapi aku bukan anaknya. Zaman mengeluh. Kakek ini salah orang. Nenek-nenek itu tertawa, tentu saja bukan. Tapi tidak ada dosanya berpura-pura menjadi anaknya sebentar. Itu akan membuatnya senang. Bertahun-tahun tidak pernah ada yang mengunjunginya. Zaman menelan ludah, masih dalam pelukan erat kakek-kakek itu. Akhirnya mengangguk. Ayo mari duduk, Nak. Kakek-kakek itu menyerat tangan Zaman sekarang. Mencari kursi kosong. Kami sedang berkumpul, kamu bisa melihatnya sendiri. Ramai, kami sudah merayakan sesuatu. Entahlah, aku lupa merayakan apa. Bagaimana kabar istrimu?
Baik, Zaman bergumam. Kenapa dia tidak diajak? Dia sibuk sekali, banyak pekerjaan. Istri-istri zaman sekarang mereka kadang lebih sibuk dibanding suaminya. Nah, itu ada kursi kosong. Zaman sedikit kikuk, ikut duduk di salah satu sofa. Perkenalkan, ini anakku, dia baru datang. Kakek-kakek itu sibuk memperkenalkan Zaman kepada penghuni panti, terkekeh bangga. Canggung Zaman ikut mengulurkan tangan, berkenalkan dengan yang lainnya. Sambil menatap seluruh ruangan, di meja tengah ruangan ada piring-piring besar berisi kue kering, makanan kecil, juga teh dan coklat panas. Di ujung ruangan, salah satu suster sedang memainkan piano, menyanyikan lagu-lagu lama, La Vie en Rose, dengan beberapa penghuni panti, terdengar sedih dan mengharukan. Di ujung sofa, sebuah bingkai besar berdiri dengan foto seseorang perempuan tua. Zaman menatap wajah khas perempuan Jawa, mengenalkan kebaya krem muda dengan kain panjang berwarna biru menutupi rambut putihnya. Wajah itu tersenyum lembut, matanya begitu damai, keriput di dahi, ubun di kepala tidak kuasa menaklukkan betapa eloknya mata hitamnya. Zaman terdiam menelan ludah. Itulah wajah Sri Ningsih, seorang yang memiliki harta warisan senilai 19 triliun rupiah. Akhirnya dia menatap wajahnya lebih detail. Sahabat kami, dia meninggal tadi pagi. Nenek-nenek itu yang tadi berbisik dan sekarang ikut duduk di dekat Zaman memberitahu. Sepertinya dia nenek-nenek yang ramah dan suka mengobrol. Dan kabar baik. Indera pendengarannya masih baik. Apakah Sri Ningsih sudah dikebumikan? Zaman bertanya perlahan. Sudah, ada pengurus jenazah yang melakukannya. Peti matinya sudah dibawa ke La Grande Mosquée de Paris. Untuk ritual agama, dia akan dimakamkan di pemakaman muslim. Selama tinggal di panti ini, dia amat religius, rajin beribadah, rajin membaca kitab sucinya. Zaman mengangguk, di panti jompo ini pastilah terdiri dari berbagai ras, suku, bangsa, dan agama. Mereka disatukan oleh nasib dan tempat, dan segera menjadi sahabat satu sama lain. Kamar ini lantai 6 itu kosong sekarang. Nenek-nenek itu menghela nafas, bertambah lagi kamar-kamar kosong, semakin sepi di sini. Panti jompo ini memang tidak akan bertahan lama lagi. Kudengar mereka akan membangun perkantoran mewah di sini. Di mana kamar Sri Ningsih? Lantai 6. Iya, 602 adalah sekitar 15 menit Zaman duduk di sana, berbincang tentang salah satu dua hal, hingga kakek-kakek yang tadi memeluknya mendadak menoleh, penuh keheranan, menatap Zaman, bertanya padanya, "Kamu siapa? Apa yang kamu lakukan di sini? Kamu bukan penghuni atau petugas panti?" Zaman menatapnya bingung. Bukankah tadi kakek-kakek ini menganggapnya anaknya yang datang dari jauh, menyuruh duduk, kenapa sekarang melihat keheranan? "Ini anakmu, Beatrix." Kakek-kakek itu bertanya pada nenek-nenek di sebelah Zaman. "Kamu tidak pernah bilang jika punya anak. Kapan kamu datang, nak?" "Itu anakmu, Max, bukan anakku." Nenek-nenek itu menahan tawa, berseru kencang agar terdengar lawan berbicaranya. "Aku tidak punya anak, Beatrix. Itu anakmu, Max." "Astaga, bukankah sudah berkali-kali kukatakan, aku membujang hingga tua, Beatrix. Bagaimana mungkin aku akan punya anak? Kamu sepertinya sudah pikun sekali." Kakek-kakek itu gelengkan kepala, seolah kasihan melihat temannya yang pelupa. "Terpana, ini bukan kamar
di kota-kota modern Eropa yang minimalis, juga bukan kamar di apartemen mewah. Ruangan ini lebih mirip rumah di pelosok tanah Jawa, sederhana tapi bersahabat. Ranjang besi dengan ukiran beserta kelabu. Tempat tidur dilapisi spray putih lembut, bantal dan guling dengan warna senada ditata rapi. Wangi bunga melati menerpa hidungnya. Penghuni kamar itu pastilah menyukai aroma itu. Ada sepasang wayang kulit di dinding kamar. Juga lukisan-lukisan alam Indonesia. Salah satu gunung di Pulau Jawa juga dilukis hitam putih, menunjukkan Tugu Monas Jakarta yang sedang dibangun. Sri Ningsih sepertinya tidak pernah melupakan akar tanah kelahirannya. Ada beberapa foto Sri Ningsih di sana, salah satu di atas meja dengan figura kecil. Mungkin yang salah satu ini diambil saat usianya masih 50 tahunan. Terlihat masih muda, tersenyum lebar dengan latar belakang London. Jelas sekali di belakangnya adalah bus tingkat merah kota London. Anda ternyata sudah menemukan kamar Ibu Sri Ningsih. Zaman menoleh ke arah suara. Pekerjaan pengacara sepertinya selalu menuntut kecepatan. Aime melangkah ikut masuk ke dalam kamar. Zaman mengangguk sopan. Maaf, aku masuk ke kamar ini tidak bilang-bilang. Aku penasaran ingin melihat kamarnya. Tidak apa, cepat atau lambat Anda pasti meminta diantar mengunjungi kamar Ibu Sri Ningsih. Fight. Ngomong-ngomong, penghuni panti sepertinya menyukaimu, Tuan Zaman. Mereka masih meributkanmu di lantai 2. Sedang memutuskan kamu sebenarnya anak siapa. Aime tersenyum. Max atau Beatrice? Wow, kamu bahkan sudah berkenalan dengan mereka. Zaman tertawa pelan. Pantai Jompo ini menakjubkan. Aku tidak menyangka tempat ini akan sehangat dan seramah ini. Tentu saja mereka adalah orang tua yang menyenangkan, terutama Ibu Sri Ningsih. Sejak tiba di panti ini tahun 2000, minggu pertama Januari, dia telah menjadi bagian penting semua orang. Aime meraih figura foto di atas meja. Aku masih ingat sekali ketika Ibu Sri Ningsih tiba 16 tahun lalu. Itu hari pertamaku bekerja di panti. Usiaku masih 20, magang dari sekolah perawat. Saat seluruh dunia berusaha melewati krisis Y2K, aku semangat masuk kerja. Kamu ingat Y2K? Zaman mengangguk, tidak banyak lagi yang tahu jika persis peralihan tahun 1999 menjadi tahun 2000. Dunia dihebohkan dengan Y2K atau Millennium Bugs. Error yang terjadi karena sistem penada tahun komputer di seluruh dunia sudah terlanjur disetting dengan 2 digit. Maka tahun 00 merujuk tahun 2000 akan dianggap sama dengan 1900 oleh komputer. Dunia harus melakukan migrasi sistem besar-besaran, atau jika tidak, sistem keuangan, penerbangan, pengkajian persenjataan, dan data-data penting akan menjadi kacau balau karena komputer keliru mengenali tanggal. Komputer akan salah menghitung saldo tabungan, gajian terlambat, atau lebih serius lagi sistem nuklir dan rudal mengalami gagal fungsi. Itu menjadi berita masif di berbagai belahan dunia. Waktu itu Ibu Sri Ningsih turun dari taksi, menyeret koper besar dengan pakaian tebal. Suhu udara nyaris 0 derajat Celcius. Dia kedinginan, wajahnya lelah. Aku bergegas membuka pintu. Ibu Sri Ningsih berkata pelan, "Apakah kalian masih punya kamar untukku?" Aku mengangguk. Panti ini selalu punya kamar bagi siapapun yang membutuhkannya. Persis dia melewati pintu, tubuhnya ambruk. Aku menjerit panik, menahan tubuh tua itu.
Beberapa perawat dan petugas lain berlarian membantu. Aime diam sebentar, matanya berkaca-kaca. Kami tidak tahu sama sekali jika Ibu Sriningsih baru saja melakukan perjalanan ratusan kilometer dari London sepanjang malam. Dia dia tidak punya sepeser uang pun, menumpang dari satu mobil ke mobil lain, termasuk saat menyeberangi Selat Inggris. Dia menumpang perahu nelayan, karena ferry tidak mau menaikkan penumpang tanpa tiket. Tiba di daratan Prancis, dia kembali menumpang mobil demi mobil, hingga akhirnya tiba di pinggiran kota Paris. Aime terdiam lagi, menyeka pipinya yang basah. Salah satu sopir taksi yang iba melihatnya mengantarkannya ke panti. Itu tahun 2000. Terowongan Selat Inggris sudah ada. Bahkan transportasi seperti penerbangan tersedia kapanpun. Tidak terbayangkan seorang wanita tua melakukan perjalanan seorang diri di tengah cuaca dingin. Kelaparan mengarungi Selat Inggris di antara kotak-kotak ikan. Dia persis seperti seorang pengungsi yang malang. Dokter panti bergegas memeriksa Ibu Sriningsih. Aku cemas sekali. Aku tidak bisa membayangkan jika di hari pertama kerja ada kejadian buruk. Setengah jam dokter membawa kabar baik. Dokter bilang Ibu Sriningsih hanya terlampau lelah. Dia akan baik saja. Setelah infus asupan gizi terpasang, Ibu Sriningsih siuman sore harinya. Aku yang menunggunya di samping tempat tidur. Saat matanya terbuka, dia menatapku lamat-lamat. Terima kasih nak, sungguh terima kasih telah mengasihani orang tua ini. 16 tahun beliau tinggal di panti ini. Sejatinya kamilah yang harus berterima kasih banyak. Ibu Sriningsih membawa semangat baru, kegembiraan, sukacita. Dia adalah penghuni panti paling riang, paling aktif dan harmonis. Akulah yang seharusnya berterima kasih diberikan kesempatan bertemu dengan karakter yang begitu mempesona. Tiap hari ini dia pergi selama-lamanya. Aku ingat sekali seorang yang telah melewati pahit getir kehidupan. Wajah yang tepat damai dan tentram. Wajah yang selalu tabah dan berterima kasih. Hingga di hari terakhirnya wajah itu pun tetap sama. Suara Aime tercekat mendongak dan menahan nangis.